dari Prodi Manajemen Transportasi Kereta Apian IKJ akan memaparkan tugas Kapita Selekta ujian akhir semester mengenai yang pertama ada siklus kerja dinasan awak sarana perkereta apian, yang kedua ada penggunaan radio lokomotif, yang ketiga mengenai penjelasan mengenai master control atau meja pelayaran. Berikut merupakan paparan yang akan saya sampaikan. Baik, ini merupakan materi mengenai siklus kerja awak sarana perkereta apian, kemudian cara penggunaan radio lokomotif, dan cara penggunaan meja pelayanan. Yang pertama, siklus kerja ASP ini dilalui beberapa tahap, yaitu ada proses langkah, kemudian pihak yang terlibat pada saat dinasan pergantian ASP, kemudian ada dokumen atau bentuk apa aja yang harus diisi dan harus dilengkapi. Yang pertama, proses atau langkah ini ASP hadir dan lapor di kantor unit pelaksana selambat-lambatnya 45 menit sebelum dinasan mulai. Kemudian dapat dilakukan memastikan jadwal untuk dinasan tersebut, kemudian dapat mengisi daftar hadir pegawai, kemudian dapat dilakukan memahami pengumuman yang ada di kantor UPT Kru ini, sehingga dapat diketahui peraturan yang terkait tugas dan pengumuman operasi perjalanan KA, kemudian dapat dilakukan tes kesehatan atau asesmen singkat. Jika ASP tersebut tidak layak untuk jalan, maka akan digantikan oleh awak KA yang cadangan atau yang lain. Kemudian masinis dan asisten masinis ini wajib menunjukkan beberapa dokumen kepada penyedia, yaitu ada bentuk O62, O64, kemudian sertifikat ASP, kemudian ada surat keterangan kesehatan, kemudian arloji, suling unit dan senter, serta HP ASP ini harus dalam keadaan off. Berikut gambar di samping ini ASP yang akan dinas sedang melakukan beberapa dokumen kepada penyelia. Kemudian masinis dan asisten masinis ini wajib asesmen singkat seperti wawancara, sebut-semboyan sesuai lintas yang akan dijalani, kemudian mendatangani surat pernyataan siap dinas. Berikut yaitu gambar ASP sedang melakukan tunjuk sebut semboyan. Kemudian apabila hasil asesmen singkat tersebut tidak memenuhi syarat, maka akan digantikan oleh KA cadangan. Setelah dinyatakan memenuhi syarat JPKA, kemudian penyelia akan memberikan peristiwa luar biasa atau bentuk 94. Setelah itu, penyelia juga memberikan tabel KA atau bentuk O100 serta bentuk permintaan KA penolong yaitu bentuk 93 dan bentuk pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa atau 94. Kemudian setelah dilakukan serah terima lokomotif oleh pengawas urusan loko, dilakukan dengan melakukan cek gonoko item untuk memeriksa inventaris atau mencoba putaran motor diesel untuk dilakukan agar rem tersebut bekerja dengan baik, seperti mencoba untuk maju mundur untuk memastikan fungsi arah bekerja itu dengan baik. Kemudian dapat melaksanakan langsiran bersama juru langsir. Setelah itu, juru langsir dapat perintah langsir dari PPKA untuk menggandeng lokomotif dengan rangkaian bersama TKA. Setelah dilakukan percobaan rem, yaitu percobaan rem ini dibantu oleh TKA yang diselesaikan oleh kondektur. Kemudian percobaan rem dinamis setempat. Dalam hal ini, percobaan pengereman ini apabila mengalami kerusakan, maka harus dilakukan perbaikan. Kemudian mengambil lapka dari PPKA atau PAP. Kemudian masinis dan asisten masinis ini dapat memeriksa dan membaca bentuk O100 serta mencatat kembali apa yang telah diberikan oleh PPKA maupun PAP. Kemudian pergantian awak KA di stasiun ini dilakukan serah terima. Masinis atau asisten masinis memeriksa bentuk O100 dan catatan di lapka dengan meyakinkan indikator.
Kemudian dapat dilakukan pelaporan ke PPKP melalui radio masinis tentang nomor KA, loko, awak KA, serta fungsi penunggu item, dan KA siap diberangkatkan. Kemudian untuk memastikan instrumen KA ini untuk mengetahui posisi aman, yaitu posisi pada sinyal aman, wesel, dan posisi prepal pada kereta lain. Kemudian masinis ini dapat membunyikan semboyan 35, serta memastikan sinyal keluar apakah sudah aman atau belum. Setelah itu konduktor dapat memberikan semboyan 41, dan PPKA telah memberikan semboyan 40. KA ini tidak dibantu oleh konduktor, asisten masinis ini melakukan semboyan 35, memastikan sinyal keluar apakah sudah aman atau belum, serta melakukan percobaan rem dinamis sebelum KA meninggalkan emplasemen. Masinis ini segera menghentikan laju apabila rem meragukan dan menghubungi PKA atau PAP terdekat. Kemudian memastikan bentuk O23 tanda izin naik pada lokomotif tersebut. Kemudian dapat menggunakan radio masinis dengan baik dan benar. Setelah itu, dalam mengakhiri dinasan, asisten dan masinis dan asisten masinis ini dapat menyerahkan loko dan bentuk T200 untuk menyampaikan secara lisan kepada teknis loko serta KLB selama dinas kepada pengawas urusan lokomotif. Kemudian melapor kepada PKA untuk menyerahkan lapka untuk diperiksa. Kemudian dapat melapor kepada JPAK atau penyelia serta menyerahkan lapka bentuk O100 untuk menyampaikan secara lisan bahwa ada KLB atau selama dinasan tersebut ada bahaya kepada penyelia atau untuk dicatat sebagai laporan akhir dinas. Kemudian dapat melihat untuk besok hari untuk membaca pengumuman dan lainnya di kantor OPT Kru. Kemudian yang bersangkutan diperbolehkan pulang setelah mendapat izin dari penyelia, kemudian dapat istirahat dan pulang. Kemudian pihak-pihak yang akan terlibat dalam dinasan masinis ini yaitu yang pertama ada JPKA, kemudian PPKA dan PAP untuk memastikan perjalanan yang akan dilewati, kemudian ada pengawas urusan lokomotif, kemudian ada masinis atau asisten masinis, kemudian ada TKA atau PUG. Dokumen yang harus diisi dan dilengkapi ini, yang pertama ada O100, T200, kemudian ini ada bentuk 94, yaitu peristiwa luar biasa, kemudian ada bentuk 93, yaitu kereta api penolong, kemudian ada lapka. Kemudian materi yang kedua yaitu penggunaan peralatan radio lokomotif. Radio lokomotif ini yaitu berfungsi untuk komunikasi berupa informasi perka atau perjalanan kereta api antara masinis dan pusat kendali melalui media transmisi frekuensi. Kemudian prinsip dari kerja radio lokomotif ini untuk bekerja menggunakan lokomotif transceiver unit atau LTU yang terorganisir dengan akses terhadap train dispensing console yang beroperasi bersama peralatan VHF base station. Kemudian pada peralatan lokomotif ini dipasang penampil dan beberapa indikator. Penampil tersebut ada 4 digit yang digunakan untuk menampilkan waktu sistem atau nomor kanal yang digunakan. Pada waktu sistem ini akan ditampilkan jika perangkat radio lokomotif telah menerima data atau berita dari train dispatch pusat kendali atau PK. Dalam waktu 15 menit perangkat radio lokomotif tidak menerima data dari PK, maka tampilan waktu sistem akan berkedip-kedip. Kemudian indikator sistem atau menyajikan indikasi itu sebagai berikut. Yang pertama ada indikasi, yang kedua indikasi status, yang ketiga indikasi memancar, yang keempat indikasi stop. Pada tombol kendali yang dapat digunakan dalam mengendalikan perangkat radio lokomotif ini ada beberapa tombol, yaitu ada tombol request to speak,
tombol priority call, tombol emergency call, tombol alarm cancel, tombol reset stop, tombol channel selector, atau bisa untuk tombol pemilih tanda up dan down, kemudian tombol volume dan tombol push to talk. Pada master control ini, pada materi ketiga ini ada meja pelayanan lokomotif CC201, yaitu ada tahap yang pertama pengecekan, yang kedua menyalakan mesin, kemudian 3 penggunaan ditman, kemudian yang keempat pengoperasian master control, yang kelima untuk mematikan mesin lokomotif. Pada meja pelayanan lokomotif CC201 ini pada tahap persiapan sebelum naik lokomotif, yaitu ada dilakukan periksa keretakan, keausan, dan meriksa baut-baut yang kendor atau lepas. Kemudian dapat diperiksa kebocoran, kemudian untuk meriksa bahan bakar pada gelas, kemudian periksa kran-kran udaranya, kemudian dapat meriksa kondisi selang air brake, kemudian dapat kelengkapan inventaris loko dan gunung item yang harus dipakai dengan baik. Kemudian tahap persiapan sesudah naik lokomotif ini, ya hal-hal yang harus diperhatikan yaitu jauhkan benda-benda asing dari peralatan listrik. Kemudian periksa minyak pelumas menggunakan dipstick, periksa minyak pelumas menggunakan governor, yaitu periksa minyak pelumas menggunakan kompresor, dan periksa air pendingin, serta periksa minyak pelumas gear fan radiator, periksa minyak pelumas gear case main generator, kemudian periksa pengaman overspeed, kemudian yang terakhir yaitu periksa kran governor kompresor. Setelah menghidupkan mesin diesel loko CC201 ini, persyaratan sebelum menghidupkan lok tersebut yaitu yang pertama gagang tenaga harus posisi netral, kemudian dynamic brake-nya harus posisi netral, kemudian yang ketiga reverser handle-nya posisi netral, kemudian semua CB on, saklar baterai harus on. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, langkah berikutnya yaitu ESC ditempatkan posisi pump, yang berakibat pompa bahan bakar akan bekerja dan memompa bahan bakar dan tunggu sampai tekanan mencapai 40 PSI. Setelah itu, tekanan bahan bakar tercapai, ESC tempatkan pada posisi start untuk menghidupkan MD, dan selanjutnya yaitu untuk mempertahankan posisi agar mesin diesel tetap hidup. Sebelum tekanan minyak pelumas mesin diesel naik mencapai kurang lebih 1,1, maka jangan memindahkan ECS ke posisi run atau idle, karena hal ini dapat menyebabkan mesin diesel itu akan mati. Kemudian persyaratan sebelum menghidupkan lock ini sama seperti tadi, gagang tenaga netral, dynamic brake netral, reverser handle netral, ECS start, semua CBR harus on, dan saklar baterai harus on. Kemudian setelah persyaratan tersebut, yaitu langkah selanjutnya, tekan tombol pompa bahan bakar yang berakibat pompa bahan tersebut akan bekerja dan memompa bahan bakar, dan tekanan mencapai 40 PSI. Kemudian setelah itu, tekanan bahan bakar tercapai, tekan tombol hidupkan mesin atau EST sampai mesin diesel tersebut hidup. Setelah itu, sebelum tekanan minyak pelumas diesel naik mencapai kurang lebih 1,1, maka jangan pindahkan ECS ke posisi run atau idle, karena hal ini akan menyebabkan mesin diesel akan mati. Kemudian tahap pemeriksaan sudah mesin diesel hidup ini, yang pertama ada coba perabaan automatik dan lokomotif sendiri. Kemudian dapat meriksa meter tekanan mas, kemudian periksa meter tekanan minyak bakar, meriksa meter tekanan angin, penyeimbang, kemudian periksa meter tekanan angin, saluran pipa, kemudian mencoba untuk meriksa ditmen pedal, kemudian untuk mencoba bel penghapus kaca, klakson, lampu sorot, lampu semboyan harus dapat berfungsi dengan baik, serta
meriksa bekerjanya governor kompresor dengan baik. Kemudian cara mematikan mesin diesel ini setelah dilakukan dinas, melakukan hal-hal cara sebagai berikut. Yang pertama, letakkan gagang pada posisi netral dan tunggu putaran mesin diesel sampai I. Kemudian tunggu kompresor sampai bekerja atau cut out. Kemudian yang ketiga, atau putar atau tekan tombol mesin dan matikan mesin. Kemudian setelah mesin diesel mati ini, sebelum meninggalkan lokomotif dapat dilakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, kerjakan rem tangan. Yang kedua, letakkan gagang tenaga pada posisi netral. Kemudian letakkan gagang pembalik arah pada posisi netral. Kemudian dapat dilakukan posisikan semua pemutus arus atau circuit breaker pada posisi off. Kemudian posisikan semua saklar pada off. Posisikan baterai tersebut pada tanda off. Kemudian dapat menutup jendela dan kunci pintu lokomotif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur materi yang saya sampaikan ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.